wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Rifki Abdillah. NIM saya 21903021553. Saya dari kelas B1. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang pertama, yaitu Persiapan Fondasi Etika dan Hukum Berbisnis. Produk atau jasa yang saya pilih adalah keripik tempe unit usaha perorangan. Langkah-langkah yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerja 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman membangun budaya etik dapat mencakupi lead by example. Yang kedua, menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi akses modal yang lebih baik, reputasi merek yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi perusahaan melalui proses awal sebelumnya. Yang kedua, objektif. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri. Perjanjian para founders dapat mencakupi yang pertama, sifat bisnis prospektif. Yang kedua, identitas dan usulan titles para pendiri. Yang ketiga, pengembangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri. Identifikasi setiap kekayaan intelektual yang masuk ke bisnis. 1.4 Perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan yang pertama, memenuhi semua kewajiban kontrak. Yang kedua, dapatkan semuanya secara tertulis. Yang ketiga, tetapkan standar. Yang keempat, kesepakatan hukum, yaitu perjanjian non-circle, meningkatkan karyawan atau pihak lain atau seperti pemasok untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang perusahaan. Yang kedua, perjanjian mencegah seseorang bersaing dengan mantan majikan untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi. Bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama, sole proprietorship atau kepemilikan tunggal. Yang kedua, partnership. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memilih bentuk organisasi dapat mencakupi yang pertama, biaya pendirian dapat pemeliharaan formulir hukum. Yang kedua, transferabilitas bisnis di masa depan. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi yang pertama, syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT. Syaratnya yang pertama, fotokopi KTP direktur utama atau penanggung jawab perusahaan atau kepemegangan saham. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawab adalah perempuan. Yang ketiga, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP, surat keterangan domisili usaha atau situ, fotokopi akta pendiri PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum. Selanjutnya, surat izin gangguan atau HO dan surat izin prinsip atau SIP. Yang selanjutnya, neraca perusahaan. Lalu pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6, 2 lembar. Selanjutnya, materai 6000. Yang terakhir, surat izin teknis dan instansi terkait jika diminta. Yang kedua, syarat pengajuan SIUP online untuk koperasi. Yang pertama, fotokopi KTP Dewan Pengurus dan Pengawas. Yang kedua, fotokopi NPWP dan fotokopi akta pendiri koperasi. Yang ketiga, daftar susunan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas. Selanjutnya, fotokopi situ dan pemerintah daerah atau Pemda. Neraca koperasi, terus ada materai 6000. Selanjutnya, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan 4x6, yaitu 2 lembar. Selanjutnya, yang terakhir, izin lain yang terkenal seperti AMDAL dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Selanjutnya, syarat pengajuan SIUP online untuk perusahaan perseorangan. Yang pertama, ada fotokopi KTP pemegang saham perusahaan. Yang kedua, fotokopi NPWP. Yang ketiga, fotokopi situ. Yang keempat, neraca perusahaan. Yang kelima, materai 6000.
Yang selanjutnya foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan dengan ukuran 4x6 2 lembar. Selanjutnya surat izin lain terkait usaha yang dijalankan. Syarat SIUP online untuk persoalan terbuka. Yang pertama ada fotokopi KTP direktur utama atau penanggung jawab pemilik perusahaan. Yang kedua fotokopi SIUP sebelum menjadi perseroan terbuka. Yang ketiga fotokopi akta notaris pendirian dan perubahan perusahaan serta surat persetujuan status perseroan tertutup menjadi terbuka dari Departemen Hukum dan HAM. Selanjutnya surat keterangan dari Badan Pengawas Pasar Modal yang menyatakan bahwa perusahaan telah membuka penawaran umum secara luas dan terbuka. Selanjutnya ada fotokopi surat tanda penerimaan laporan. Yang terakhir ada foto direktur utama penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6 2 lembar. 3.2 Izin pajak penjualan diajukan. Izin pajak penjualan adalah sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualan. Prinsip-prinsip pemungutan pajak yang pertama prinsip persamaan keadilan dan kemampuan atau equality, equity dan ability. Prinsip kepastian atau certainty. Prinsip kenyamanan pembayaran atau convenience of payment. Yang terakhir prinsip efisiensi atau economic of collection. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Yang kedua Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 /Menkes/per/1/1978 tentang pedoman cara produksi yang baik untuk makanan. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Selanjutnya buku kerja yang ketiga, yaitu mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usaha kuliner, produk atau jasa keripik tempe. Langkah yang pertama perencana staffing. Kriteria kinerja 1.1 kategori okupasi. Hasil atau rekaman hasil ya, chef 1 orang, yang kedua cook helper 4 orang, yang ketiga marketing 1 orang, yang terakhir kasir 2 orang. 1.2 tugas tanggung jawab okupasi. Yang pertama chef memastikan kualitas makanan baik dan harga sesuai. Yang kedua mengelola penyimpanan. Yang ketiga memesan bahan produksi kepada supplier. Yang keempat mengelola prosedur kebersihan dan kesehatan. Yang terakhir mengorganisasi cook helper. Yang kedua cook helper menangani proses produksi, membantu penanganan penataan barang. Yang ketiga marketing membuat dan menyebarkan gambar pesan, ide yang baik, mengomunikasikan nilai-nilai produk. Yang selanjutnya kasir bertanggung jawab dalam proses transaksi penjualan dan menghitung penghasilan. 1.3 tugas okupasi. Untuk chef yang pertama membuat adonan tepung keripik tempe, yang kedua mengatur dan mengawasi pekerjaan cook helper, yang ketiga bertanggung jawab terhadap stok bahan. Untuk cook helper memperhatikan bahan-bahan untuk keripik tempe, yang kedua memotong tempe tipis-tipis, yang ketiga menyiapkan peralatan yang akan digunakan, yang selanjutnya membantu setiap bagian chef yang dibutuhkan, menjaga kebersihan di area dapur. Yang ketiga marketing memenuhi kebutuhan konsumen, menetapkan harga, merencanakan promosi, dan merencanakan proses distribusi. Yang terakhir kasir melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan. Yang selanjutnya memeriksa dan mencatat data penjualan, memeriksa daftar harga produk, membuat laporan penjualan. 1.4 persyaratan okupasi. Untuk chef memiliki pengalaman
Dalam menjadi head chef, memiliki jiwa pemimpin, bertanggung jawab, suka tantangan, memiliki sifat kerja keras, disiplin, dan pandai mengatur waktu. Yang terakhir, multi talent. Untuk cook helper, mempunyai pengalaman bekerja di dapur. Yang kedua, memiliki sifat kerja keras. Yang ketiga, gigih. Yang keempat, cekatan. Yang kelima, tepat waktu. Dan yang terakhir, bertanggung jawab. Untuk marketing, memiliki kemampuan analisis, kemampuan dalam beradaptasi dan berkomunikasi, berjiwa kepemimpinan, dan yang terakhir menciptakan konten. Kasir, memiliki pengalaman bekerja di kasir, memiliki sifat kerja keras, jujur, sopan santun, mampu bekerja sama dalam tim. Kebutuhan pelatihan okupasi. Untuk chef, pelatihan dalam membuat kreasi varian rasa keripik tempe. Untuk yang cook helper, pelatihan dalam membuat adonan tepung yang sesuai dengan standar. Ya, untuk marketing, pelatihan pemasaran yang kreatif, pelatihan digital marketing, dan yang terakhir pelatihan strategi negosiasi lanjutan atau advance. Untuk kasir, pelatihan dalam melayani konsumen dengan baik, pelatihan dalam pengoperasian aplikasi sistem retail yang meliputi modul operasi kasir dan modul back office. Dan yang terakhir pelatihan keuangan dan administrasi atau toko. Jumlah tenaga kerja. Untuk chef 1 orang, cook helper 4 orang, untuk marketing 1 orang, untuk kasir 2 orang. Perakiraan mulai bekerja yaitu tanggal 27 bulan 10 tahun 2021. FTE atau full time equipment diidentifikasi untuk setiap okupasi. Untuk chef jam kerjanya dari jam 11 sampai jam 21. Dia agak lebih lama karena dia bertanggung jawab untuk toko. Untuk cook helper, dia ada 2 shift. Yang pertama jam 9 sampai jam 17. Dan yang kedua jam 1 siang sampai jam 9 malam. Untuk marketing, jam 9 sampai jam 5 sore. Untuk kasir, dia juga ada 2 shift. Jam 9 sampai jam 5 sore. Dan yang kedua jam 1 siang sampai jam 9 malam. Untuk yang lainnya, jam kerjanya 8 jam sehari. Perkiraan durasi kontrak masing-masingnya 2 tahun. 2. Rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi. 2.2 Proses seleksi. Proses seleksi mencakupi proses wawancara dan menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. Memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Hubungan pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada para prosedur senior untuk penunjukan. Selanjutnya menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menanggapi pertanyaan apapun. Mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim. Internalisasi atau induksi anggota tim mencakup menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya, memberi tahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang selanjutnya memberi tahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Yang terakhir mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang ketiga, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dan pemberian kerja dan karyawan. Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi hak kerja dan karyawan mencakupi hak yang pertama, hak memperoleh upah, hak mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak penempatan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak untuk cuti, dan hak khusus karyawan perempuan. Kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, kewajiban loyalitas. 3.2 Prinsip hubungan industrial.
Prinsip hubungan industrial mencakupi kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua, kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Yang selanjutnya, hubungan fungsional dan pembagian tugas. Yang selanjutnya, kekeluargaan, penciptaan ketenagaan berusaha dan ketentraman kerja. Yang selanjutnya, peningkatan produktivitas. Yang terakhir, peningkatan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. Alasan pengembangan staf yaitu yang pertama efisiensi, yang kedua konsistensi, yang ketiga mengatasi kelemahan, yang terakhir kepercayaan diri. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf. Strategi pengembangan staf. Yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Yang kedua, memberikan penghargaan atau reward kepada karyawan. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu pelatihan. Program pelantikan. 4.3 Program pelatihan. Program pelatihan yaitu orientasi pekerjaan. 4.4 Evaluasi. Evaluasi yang pertama, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Yang kedua, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. 5. Menilai kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja. Yang pertama, pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Yang ketiga, kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi. Kompetensi yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, yang ketiga, sikap. 5.3 Tingkat penggantian staf. Tingkat penggantian stafnya rendah, kurang dari 15%. Kekompakan tim. Kekompakan tim yang pertama kolaborasi, yang kedua kerjasama, yang ketiga kompetensi bekerja sama. Ini terakhir ada rencana staffing, organisasi atau proyek keripik tempe, alamat atau lokasi di Jalan Cagar Alam nomor 93, Pancoran Mas, Depok. Kategori okupasi, chef tugasnya memastikan kualitas makanan baik dan harga sesuai. Yang kedua, mengelola penyimpanan. Yang ketiga, memesan bahan produksi kepada supplier, yang mengelola prosedur kebersihan dan kesehatan, mengorganisasi cook helper, membuat adonan tepung keripik tempe, mengatur dan mengawasi pekerjaan cook helper. Yang terakhir, bertanggung jawab terhadap stok bahan. Persyaratan menjadi chefnya: memiliki pengalaman dalam menjadi head chef, memiliki jiwa pemimpin, bertanggung jawab, suka tantangan, memiliki sifat kerja keras, disiplin, pandai mengatur waktu, dan multi talent. Kebutuhan pelatihan dalam membuat kreasi varian rasa keripik tempe. Jumlah tenaga kerja 1. Perkiraan mulai bekerja tanggal 27 bulan 10 2021. Full time equipment jam 11 sampai jam 21.00. Perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Untuk cook helper, tugasnya menangani proses produksi, membantu menangani penataan barang, mempersiapkan bahan untuk keripik tempe, memotong tempe keripik tipis-tipis, menyiapkan peralatan yang akan digunakan, membantu setiap bagian chef jika dibutuhkan, menjaga kebersihan di area dapur. Untuk persyaratannya: mempunyai pengalaman bekerja di dapur, memiliki sifat kerja keras, gigih, cekatan, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Kebutuhan pelatihan dalam membuat adonan tepung keripik tempe yang sesuai dengan standar. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 4. Mulai bekerja tanggal 27 bulan 10 tahun 2021. Jam kerjanya ada 2 shift, jam 9 sampai jam 5 sore dan jam 1 siang sampai jam 9 malam. Perkiraan durasi kontraknya 2 tahun. Yang selanjutnya, marketing, membuat dan menyebarkan gambar, pesan, ide yang baik, mengomunikasikan nilai-nilai produk, memenuhi kebutuhan konsumen, menetapkan harga, merencanakan promosi, merencanakan proses distribusi. Persyaratannya: memiliki kemampuan analisis,
kemampuan dalam beradaptasi dan berkomunikasi, berjiwa kepemimpinan, dan yang terakhir menciptakan konten. Untuk pelatihan yang kebutuhan pelatihan pemasaran yang kreatif, pelatihan digital marketing, pelatihan strategi negosiasi lanjutan atau advance. Yang dibutuhkan 1 orang, mulai bekerja tanggal 27 bulan 10 tahun 2021. Jam kerjanya jam 9 sampai jam 5 sore, durasi kontraknya 2 tahun. Untuk kasir, tugasnya kasir bertanggung jawab dalam proses bertransaksi, penjualan, dan menghitung penghasilan, melayani proses transaksi, memberikan informasi yang dibutuhkan pelanggan, memeriksa dan mencatat data penjualan, memeriksa daftar harga produk, membuat laporan penjualan. Untuk persyaratannya memiliki pengalaman bekerja di kasir, memiliki sifat kerja keras, jujur, sopan santun, mampu bekerja sama dalam tim. Untuk kebutuhan pelatihan dalam melayani konsumen dengan baik, pelatihan dalam mengoperasikan aplikasi sistem retail meliputi modul operasi kasir dan modul back office. Yang terakhir pelatihan keuangan dan administrasi toko. Yang dibutuhkan 2 orang, dimulai bekerja tanggal 27 bulan 10 tahun 2001. Jam kerjanya ada 2 shift, jam 11 sampai jam 17, dan yang terakhir jam 13 sampai jam 21. Durasi kontraknya 2 tahun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.